Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Potret, podcast demokrasi dan literasi. Tempat kita di sini berdiskusi santai terkait dengan demokrasi sambil mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga demokrasi di daerah kita tercinta. Selamat datang semua. Di tengah-tengah kita sudah ada salah satu narasumber yang memang sudah punya pengalaman yang kuat di bidang pengawasan pemilu, yaitu Bung Hendra, atau sering kita panggil dengan Ketua, karena yang bersangkutan merupakan Ketua Panwasli Kabupaten Aceh Barat Daya. Selamat pagi, Ketua. Selamat pagi. Selamat pagi. Tentunya hari ini di sela-sela kesibukan Ketua Panwasli Kabupaten Aceh Barat Daya menyempatkan diri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga demokrasi di Aceh Barat Daya. Nah, sebelumnya Ketua, saya ingin tahu sedikit nih bagaimana pengalaman Ketua bisa ikut serta di dunia pengawasan pemilu ini. Baik, terima kasih Bung Kadafi. Di pagi yang cerah ini, saya sedikit berbagi pengalaman ya. Betul. Berbagi pengalaman mengenai pengurusan, kenapa saya bisa nimbrung atau masuk ke Dunia pengawasan pemilu. dunia pengawasan. Nah, bergerak dari background pendidikan, saya sarjana hukum. Nah, juga bergerak di biasa kita Bung, waktu zaman-zaman kuliah, tergabung dalam organisasi, bergerak di bersama teman-teman, gerakan di jalanan, terus juga mulai mengenal dunia kepemiluan. Nah, dunia kepemiluan itu di tahun 2016, ya, di tahun 2016. Nah, mencoba mendalami, mengetahui apa itu dunia kepemiluan, karena kita memang backgroundnya adalah hukum, saya merasa tertarik untuk mendalami proses pemilihan, proses pemilihan ketua kepala daerah, proses pemilihan legislatif. Nah, pada waktu itu, berbekal dari hal tersebut, saya coba mempelajari, berkomunikasi dengan teman-teman yang memang sudah bergerak. Salah satunya itu yang sekarang menjabat di provinsi, itu Pak Farul. Nah, Pak Farul, beliau juga banyak mentransfer ilmu mengenai dunia kepemiluan. Nah, berdasarkan hal itu, makanya di tahun 2023, saya coba untuk mengikuti seleksi untuk menjadi komisioner. Dan alhamdulillah, proses seleksi tersebut kita ikuti dengan baik, ya kan, semua prosedurnya. Nah, dan alhamdulillah terpilih. Dan sekarang saya menjabat berada di sini untuk periode 2023-2028. Mungkin itu pengalaman sedikitnya mengenai proses kenapa saya berada di sini. Berarti dari sekian rangkaian perjalanan di pengawasan ini, berarti Bung Ketua sudah pernah dulu sebelum bergabung sebagai komisioner sudah duluan bergabung di kesekretariatan atau emang jadi pengamat pemilu, pemantau pemilu? Dikit saya ini agak terlupa tadi. Nah, di 2016 itu saya berada di staff. Di staff itu bersama Pak Farul pada waktu itu masih statusnya ad hoc, belum permanen. Belum permanen, kita masih di ad hoc. Saya staffnya Pak Farul itu di 1 tahun 2016-2017. Nah, setelah itu saya menggeluti dunia pekerjaan lain, yaitu advokat. Nah, setelah advokat baru saya coba PNS. Nah, alhamdulillah lulus di PNS. Nah, setelah itu baru saya coba lagi untuk jadi komisioner di 2023-nya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai di Bawaslu, bisa dikatakan saya itu mulai dari nol, dari bawah. Bukan orang lama lah istilahnya. Bukan orang baru. Bukan orang baru. Nah, bukan orang baru. Nah, kita orang lama yang berada di Panwasli, ya kan? Nah, kita mulai dari staff. Nah, jadi saya merasakan bagaimana kinerja-kinerja kawan-kawan staff di sini. Karena saya pernah berada di posisi itu. Pernah ada bahkan di Sekretariat Panwasli Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, dan sekarang saya menjadi komisioner di sini, ketua di sini. Nah, saya seperti mereview kembali, walaupun hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Betul. Nah, tapi saya bisa merasakan bagaimana nuansa kekeluargaannya terbangun. Nah, karena kita juga mulai dari ke bawah. Nah, bukan hanya tiba-tiba, bukan
oh ini orang baru nih Betul. di kepemiluan. Tidak, kita orang lama. Nah, itu mungkin Bung. Berarti luar biasa pengalaman yang dimiliki oleh Bung Hendra selaku Ketua Panwasli Aceh Barat Daya. Tentunya bukan orang baru di dunia pengawasan pemilu dengan rentang jejak beliau bergabung di Panwasli atau Bawaslu. Itu dimulai dari tahun 2016-2017. Kemudian aktif di advokat, kemudian juga kembali lagi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Ketua Panwasli Kabupaten Aceh Barat Daya. Tentunya dengan rentang pengalaman ketua masuk di lembaga pengawasan pemilu, memulai karirnya dari sekretariat, tentu sudah menghadapi berbagai dinamika penting, baik itu pada saat proses pemilu berlangsung, juga saat proses pilkada berlangsung. Walaupun pada prinsipnya memang fungsi ini merupakan tugas Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap setiap proses ini. Nah, bagaimana kacamata ketua dalam melihat potret demokrasi yang ada di Abia selama lembaga Bawaslu ini berada, dan juga berdasarkan pengalaman ketua dimulai saat bergabung menjadi staf, kemudian sampai dengan hari ini menjabat sebagai Ketua Panwasli Kabupaten Aceh Barat Daya. Baik, terima kasih. Bung, kita minum dulu ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Berbicara pemilu, berbicara Bawaslu itu berbicara demokrasi. Nah, bagaimana kita mengawal proses demokrasi itu berkeadilan, memberikan keadilan terhadap suara-suara rakyat pemilih, ya kan, bisa memberikan suaranya itu tepat. Nah, jadi berbicara Bawaslu itu bukan hanya proses pemilihan saja, ya, tetapi ada proses pengawalan keadilan di situ. Ada proses pengawalan pengadilannya. Ya, keadilannya. Nah, keadilan di sini adalah bentuk kita dalam mewujudkan demokrasi. Nah, proses keadilan yang kita kawal tersebut merupakan wujud penegakan demokrasi. Nah, seperti tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu. Nah, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, menariknya, saya tidak mengambil ketika 2016-2017. Nah, 2016-2017 ini saya hanya bisa merasakan 1 tahun prosesnya bagaimana di internal. Nah, dan itu proses ketika di Aceh khususnya itu menuju ke pilkada. Pilkada 2017. Nah, kita coba ngambil yang di pemilu 2024. Nah, proses pemilu pemilihan legislatif, nah eksekutif di tingkat presiden sama DPR RI, DPRA sama DPRK. Nah, di Aceh menarik karena kita memang ada kekhususan lahirnya UPH. Nah, untuk pilkada itu kita Bawaslu tidak mengawasi, tetapi ada Panwasli. Berarti dengan undang-undang PA ini membuat fungsi pengawasan ini terbelah menjadi 2 dengan adanya ad hoc atau memang mereduksi peran Bawaslu itu sendiri. Nah, menariknya klausul di UU PA ini mereduksi atau membuat 2 lembaga. Nah, yang satu ad hoc khusus menangani pilkada, yang satu lagi yaitu kita, itu yang bentuknya permanen, itu khusus menangani pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPRA, sama pemilihan DPRK. Nah, itu yang kita awasi. Nah, jadi untuk pilkada kita tidak mengawasi. Hanya saja kita tetap berkomunikasi dengan kawan-kawan di Panwasli. Nah, sudah menjadi informasi umum bahwasanya di Aceh itu ada 2 lembaga Panwasli. Nah, yang mengawasi kepemiluan legislatif sama eksekutif di tingkat atas, ya kan? Legislatif di DPRA sama DPRK di tingkat Aceh. Nah, sedangkan yang pilkada itu Panwasli. Nah, dinamika yang menarik di sini, pengalaman kita di kepemiluan, bagaimana
kita menanggapi atau menjembatani keinginan-keinginan dari masyarakat ini sesuai dengan pilihan mereka. Nah, intrik-intrik itu kita juga harus memahami, tidak hanya yang tertulis, tetapi bagaimana kita mengkolaborasikan pengawasan kita itu dengan adanya kearifan lokal, adanya pemahaman, bagaimana kita mendekatkan diri kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwasanya jangan melakukan tindakan yang akan mencederai proses kepemiluan tersebut. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai keberadaan dua lembaga ini. Nah, menurut Ketua, apa plus minusnya dan dampak bagi pemilu yang akan datang pasca adanya dua lembaga ini? Nah, dampaknya akan terjadi itu adalah kebingungan. Nah, kebingungan dengan kita kan belum tahu undang-undang pemilu yang akan ditetapkan oleh legislator. Betul. Akan mengadopsi yang mana. Betul. Nah, kalau yang draft beredar itu kan kita belum bisa pegang karena itu belum disahkan. Belum disahkan. Nah, karena saya memang juga backgroundnya adalah praktisi hukum, jadi tidak mau terjebak dengan analisis-analisis yang masih berbentuk di draft. Nah, kenapa saya sampaikan tadi adalah kebingungan. Ini secara putusan MK itu yang melakukan pembagian ke depan ya, pembagian pemilu nasional sama pemilu lokal. Nah, di pemilu nasional itu yang dipilih adalah DPR RI, Presiden. Nah, sekalian sama DPD. Nah, sedangkan pemilu lokal itu yang dipilih adalah Bupati dan Wali Kota, Gubernur, dan Legislatif. Nah, berbeda dengan pemilu di 2024. Nah, pemilu di 2024 itu tidak menggabungkan antara pilkada, ya, pemilihan kepala daerah dengan legislatif. Nah, pemilu ke depan, ya, sesuai dengan putusan MK tersebut, ini akan menggabungkan. Nah, kebingungan yang akan lahir di Aceh ketika memang posisi Bawaslu dengan Panwasli itu masih sama, ini dua-duanya akan hadir. Ya, nah, dua-duanya akan hadir. Nah, yang menjadi kebingungan ini ketika memang ada sengketa atau pelaporan nanti, masyarakat akan melapor kemana? Betul. Nah, apakah ke Bawaslu atau ke Panwasli? Nah, apalagi jika memang tidak menutup kemungkinan legislatif dengan eksekutif itu satu partai. Dan ketika mereka sama-sama berada di titik kampanye yang sama, melakukan ada indikasi pelanggaran terhadap proses kepemiluan, ya kan, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, para pelapor ini akan melapor kemana? Apakah kedua lembaga? Nah, apakah proses kedua lembaga ini bisa langsung menampung kedua-duanya? Nah, atau harus kita limpahkan ke salah satu? Nah, jadi benturan-benturan seperti itu yang akan membuat masyarakat bingung. Nah, kalau berbicara teknis aturan, itu bisa saja nanti. Nah, ketika memang sudah ditetapkan undang-undang tersebut, berbicara teknis aturan, nah, ada saja, bisa. Nah, tapi kan ini kita berbicara kebingungan yang akan hadir di masyarakat. Betul. Baik, Ketua. Kalau dari dengan dinamika yang tadi sudah kita sampaikan, kira-kira Ketua, prediksi Ketua nih terkait kualitas demokrasi di Abia ini sejauh mana? Ini bukan prediksi. Bukan prediksi kalau berbicara kualitas demokrasi di Abia. Nah, menilik dari 2024, kalau kita presentasikan kualitas demokrasi di Abia itu sudah berada di angka 70-80. Sudah cukup baik. Nah, artinya sudah cukup baik. Masyarakat di Abia juga sudah melek politik. Artinya nuansa-nuansa perpolitikan itu lebih ke arah yang positif. Nah, jadi bagaimana proses pemilihan legislatif, ya kan? Terutama yang sangat kita rasakan adalah itu pemilihan DPRK. Nah, bagaimana mereka perang strategi. Nah, perang strategi, terus juga walaupun memang ada sedikit 1-2 pelanggaran, itu masih kategori belum terlalu berbahaya.
Nah, artinya masyarakat di Abdia ini kita juga apresiasi bahwasannya dalam penerapan demokrasi itu sudah berada di angka 70-80. Artinya mereka sangat paham mengenai hak-hak mereka. Nah, kita juga jarang menemukan ada masyarakat yang merasa hak pilih dia itu merasa dizalimi. Nah, kita sangat minim laporan terhadap hal itu. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu biasa di kandidat. Di kandidat. Di kandidat. Dan itu pun bukan pelanggaran yang fatal. Nah, bisa kita temui dengan jalur mediasi. Nah, jadi kualitas di demokrasi di Abia sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Oke, Ketua, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir di podcast di pagi yang sangat berbahagia ini. Kira-kira menurut Ketua, seberapa penting peran aktif masyarakat dalam rangka mengawal proses demokrasi, dan juga bagaimana harapan Ketua, Bu Ketua selaku Ketua Panwasli Kabupaten Aceh Barat Daya untuk demokrasi Aceh Barat Daya ke depan? Baik, sudah ke pertanyaan terakhir ya. Tidak terasa ya. Waktunya udah sampai 30 menit. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pentingnya peran masyarakat? Pentingnya peran masyarakat itu sangat penting, Bung. Nah, karena memang yang kita awasi itu adalah suara masyarakat. Nah, suara pemilih memberikan hak pilihnya terhadap calon pemimpin yang memang dia merasa itu sebagai calon pemimpin. Nah, jadi one vote one man. Nah, di setiap yang sudah mempunyai hak untuk memilih, nah itu memiliki peran yang sangat penting. Nah, pemilih ini adalah masyarakat. Nah, jadi kita sangat berharap, saya selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya, saya sangat berharap ke depan, ya kan, ini di 2024 mereka sudah memberikan hak pilihnya. Nah, harapan saya ke depan, ketika mereka memberikan hak pilih tersebut, itu betul-betul dengan pertimbangan untuk kepemimpinan ke depan. Nah, karena suatu suara itu sangat menentukan. Nah, sejauh yang kita lihat, masyarakat di Abdia itu sudah lumayan melek terhadap kriteria pemimpin. Hasil-hasil dari legislatif, ya, pemimpin-pemimpin yang telah mereka pilih, ya, yang terpilih itu adalah legislator-legislator terbaik. Nah, juga di pilkada, nah di Abdia kemarin kan hanya 2 kandidat, 3 kandidat, sorry ya. Nah, di Abdia ada 3 kandidat. Nah, dan yang terpilih itu juga pilihan dari masyarakat Abdia sendiri. Nah, jadi setiap ke depan harapannya ketika memang masyarakat memilih A, nah mereka sudah memahami apa kelebihan dan kekurangan A tersebut. Nah, juga mengikut serta dengan harapan-harapan yang dititipkan oleh mereka. Nah, di dalam harapan-harapan tersebut pastilah memiliki konsekuensi. Nah, apakah harapan-harapan itu tercapai atau tidak? Nah, itu yang memang diletakkan oleh masyarakat terhadap pemimpin. Nah, dalam proses demokrasi, harapan saya pada seluruh masyarakat Abdia, nah, lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini di 2024 kemarin sudah sangat baik. Nah, ini harapannya ke depan, nah, lebih ditingkatkan lagi proses penentuan pemberian satu suara tersebut. Nah, satu suara karena one man one vote. Nah, sehingga kita bisa menekan angka golput. Nah, dan juga informasi, Bung. Nah, di 2024 itu angka golputnya turun, Pak, ya? Menurun. Nah, dibandingkan dengan hasil di 2019. Nah, elektabilitas golput ya kan menurun, itu menunjukkan masyarakat sudah sadar terhadap hak pilihnya, memberikan suaranya itu kepada siapa. Mereka tidak termasuk dalam golongan tidak bisa memilih siapa pemimpinnya. Nah, itu harapannya. Jadi sudah sangat baik, dan mari sama-sama kita lebih meningkatkan lagi
kapasitas dan pemahaman terhadap proses pemilu. Mungkin itu, Bung. Terima kasih Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah mampir dan nimbrung di podcast Potret, yaitu podcast Demokrasi dan Literasi. Pernyataan terakhir dari Ketua tadi bahwasanya peran masyarakat itu menjadi kunci keberhasilan proses demokrasi itu di Abia itu sendiri. Karena kenapa? Badan Pengawas Pemilu selaku lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan mengawal demokrasi tidak bisa bekerja dengan sendirinya tanpa ada peran aktif dari masyarakat. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan juga tetap ikuti channel kita di YouTube, yaitu Potret, Podcast Demokrasi dan Literasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.